Palestina dan Masjidil Aqsa itu adalah tanah suci buat agama Samawi. FYI itu adalah kiblat sholat pertama sebelum kita sholat ngadep ke Ka'bah. Oh, Uniknya setiap kali gue ngaji gitu ya, di guru ngaji gue di beberapa tempat tidak ada yang menyerukan boykot. oh. Tadi kan ngomonginnya si kita genocide segala macam gitu kan. Kebetulan ini kan selalu Palestina yang jadi omongan ya. Ya. Emang kenapa sih Indo dan Palestina ini kayaknya solid banget gitu. Kayaknya kita tiap ada apa up di sosial media langsung ngomongin segala macam. Ini sepengetahuan gue dan pengamatan dari gue pribadi gitu ya. Sebenarnya yang punya masalah dengan diskriminasi terhadap kaum muslimin itu nggak cuma di Palestina, Uighur, Rohingya. Oh iya benar. Ya kan? Banyak sebenarnya. Kenapa yang paling ngehits itu di Palestina? Satu, memang yang secara visual bisa kita lihat bombardirnya itu luar biasa gede di sana. Gitu ya. Uighur sama Rohingya bukan berarti mereka nggak menderita ya, tapi tetap apa namanya? Kayaknya nggak dalam kondisi perang lah. Di sana kan perang ya. Ada faktor genosida di situ. Yang kedua adalah Palestina dan Masjidil Aqsa itu adalah tanah suci buat agama Samawi, Jewish, Nasrani itu maksudnya Kristen Katolik ya, Kristen Katolik, sama Islam. Jadi Masjidil Aqsa yang di sana itu, gue nggak tahu sekarang namanya Dome of Rock atau apa itu. Kayaknya ya, maksudnya ada nama lain lah. Tapi Masjidil Aqsa, tanah di situ, itu tuh jadi tempat dalam tanda kutip yang secara giliran tuh diperebutkan terus. Ada zaman dikuasai Jewish, ada zaman dikuasai Nasrani, ada zaman dikuasai Islam. Sekarang lagi dipegang sama Jewish. Jadi memang sepanjang perjalanan histori dunia ini ya itu selalu berpindah-pindah tangan terus. Dan istilahnya apa ya? Karena itu situs yang sangat suci. FYI itu adalah kiblat sholat pertama sebelum kita sholat ngadep ke Ka'bah. Oh, pernah ganti? Iya, jadi sholat pertama itu perintahnya adalah ngadep ke Masjidil Aqsa, ngadep ke Palestina. Itu pertama. Gue lupa itu mulai dirubah kapan ya, maksudnya ketika turun ayat baru, firman baru, ngadep ke Ka'bah, gitu. Kalau nggak salah setelah pembebasan kota Mekah deh. Pada saat itu soalnya Ka'bah itu masih banyak di sekelilingnya itu ini batu-batu. Bukan batu mah dari dulu juga ada. Dari zaman kapan itu sudah batu mau dihilangin? Enggak, apa namanya? Idol JKT. Bukan. Asik, gue bingung bahasa Indonesia apa? Berhala. Oh, banyak berhala. Seingat gue ya. Seingat gue salah satu hikmahnya karena kalau langsung ngadep ke Ka'bah pada saat itu kan Rasulullah tuh tinggal di Mekah. Berdakwah mungkin beberapa tahun itu masih diam-diam lah. Memang belum boleh secara publik. Sampai satu titik dia go publik. Seluruh orang Mekah menentang istilahnya. Mayoritas menentang, dia harus keluar dari Mekah pindah ke Madinah, pindah kota. Nah di Madinah ini diterima secara baik lah. Diterima secara baik, terus kemudian berkembang. Kemudian istilahnya kembali ke Mekah untuk memurnikan lagi. Karena kan banyak yang pakai berhala dan itu kayak Ka'bah itu dikelilingi berhala banyak, patung. Nah itu datang terus kemudian diberesin semua lah. Nah, seingat gue adalah setelah itu baru bisa ngadep ke sana. Nah, konteksnya adalah itu adalah kiblat pertamanya orang Muslim. Selain terlepas dari memang salah satu negara yang mengakui secara de facto atau de jure ya gue lupa kemerdekaan Indonesia itu adalah Palestina. Pada saat itu, jadi memang sahabat pertama lah yang ngaku kita memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka itu Palestina. Makanya solid banget. Dan gue yang heran kadang ini
narasinya dibikin agak aneh ketika kita ngomong masalah Rohingya. Terutama Rohingya gitu kan, kayak yang lu denger gak yang datang ke Aceh. Terus malah bikin gaduh gitu kan. Gue nggak ngerti sebenarnya aktualnya yang terjadi di sana gimana. Bener sih. Nggak ngerti sebenarnya jadi gimana. Kenapa ada narasi ini muncul? Kenapa baru beberapa waktu ini? Padahal dari dulu kayaknya ada. Kayaknya nggak. Baru datang. Ada tahu yang bahkan ada di Jakarta setahu gue. Ada ya? Ada soalnya teman gue yang fotografer suka foto-foto. Sepertinya sempat ada itu. Jadi kembali lagi ya itu masalah narasi di media massa sih. Gue nggak tahu tuh lagi pengalian isu atau lagi apa, gue ngerti gue. Tapi gue pada saat itu take it with a grain of salt, kayak gue nggak bisa ngejat sih, nggak ngerti kasusnya kayak gimana. Tapi faktanya memang ada orang Rohingya ke sana. Iya. Cuma dan kalau misalnya terjadi perbedaan culture, jelas lah. Pasti. Ya begitulah, itulah kenapa orang Indo selain karena memang kita mayoritas Muslim punya kedekatan yang luar biasa secara inilah ya, secara spiritual sama orang-orang di Palestina itu. Ya. Dan memang ada salah satu dalil menyatakan memang semua orang Islam itu bersaudara. Termasuk yang dimanapun itulah. Gitu. Jadi kalau menurut lo selain boykot ada hal yang lebih tepat untuk ngebantu gak? Kita doa. Nah, uniknya setiap kali gue ngaji gitu ya, di guru ngaji gue di beberapa tempat tidak ada yang menyerukan boykot. Demi Allah gue nggak menyerukan boykot, tapi yang diserukan apa? Bantuan, sumbangan. Anda kalau nggak punya uang, doain teman-teman yang ada di sana. Anda kalau punya kemampuan uang, sumbang, harta sumbang. Anda kalau punya kemampuan badan, jadi relawan. Bang Onim misalnya itu berangkat ke sana. Bener sih. Iya, jadi lebih pendekatan positif kali ya. Iya. Positive reinforcement. Jadi kayak apa namanya? Yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan apa gitu loh. Iya. Untuk secara langsung ngebantu mereka. Nah, untuk pendekatan yang boykot ini mungkin secara tidak langsung kita ngerem musuhnya lah dalam tanda kutip ya. Biar dia nggak punya duit dan segala macam gitu. Gua rasa sih pendekatannya apa namanya? Kalau yang gua lihat di at least di guru-guru ngaji gua lebih ke yang satunya. Bantu langsung. Tapi kalau ya kembali lagi, kalau misalnya memang clear suatu produk atau jasa itu senyata-nyatanya kelihatan membantu, ya jangan membantu musuhnya istilahnya gitu. Ya jangan lah. Iya sih. Itu udah common sense lah. Iya, itu kayak londo nyerang. Tahu nggak lu yang istilah londo nyerang? Apa namanya? Itu loh pejabat-pejabat Indo dulu yang dapat upeti dari VOC. Udah tahu apa namanya, rakyat-rakyatnya lagi dijajah, terus malah dia korupsi. Yang londo nyerang. Iya. Jangan kayak gitu juga gitu lah. Oke.